Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang rahmat Islam bagi Nusantara atau sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bagian pertama atau A, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Berikut beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australia National University menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Selanjutnya, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara sampai terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh sejarawan. Kemudian Hamka menyebutkan bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Selanjutnya pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Selanjutnya bagian B, strategi dakwah Islam Nusantara. Yang pertama di situ melalui jalur perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para lainnya. Kemudian yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Kemudian selanjutnya bagian C, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, kemudian Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa.
Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di Sumatera. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.